lagi di channel YouTube OIC Indonesia bareng sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik di Hong Kong. Teman-teman baru pindah majikan atau baru pertama kali datang ke Hong Kong? Pastinya nih teman-teman masih pada bingung karakter majikan di Hong Kong itu seperti apa, atau bahkan teman-teman yang sudah lama di Hong Kong pun juga belum tahu detailnya majikan tuh karakternya kayak gimana, karena ya setiap karakter individu kan beda-beda nih. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas gimana caranya pendekatan dengan majikan baru. So, jangan pindah kursi, pantatnya jangan diangkat, tetap duduk, stay tune ya. Oke nih teman-teman, saat pertama kali teman-teman masuk rumah majikan, pasti suasananya baru, semuanya baru, orang-orangnya baru, lingkungannya baru, dan itu pastinya bikin teman-teman nervous atau bikin teman-teman tuh ngerasa ya sedikit kurang nyaman mungkin ya, karena pertama kali datang ke Hong Kong. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman masih kesulitan untuk adaptasi dengan majikan baru, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke Hong Kong. Kita ada beberapa tips dan trik untuk teman-teman yang bisa digunakan nanti ketika sudah bekerja di majikan baru. Yang pertama, teman-teman usahakan bersikap tenang ketika pertama kali masuk rumah majikan. Nggak usah panik, jadi tenang aja, bawaannya sikapnya tenang, nggak usah nderdek kayak gini. Jangan sampai kayak gitu, nggak usah takut, nggak usah panik, oke? Tetap bersikap tenang. Tapi meskipun teman-teman harus bersikap tenang, teman-teman jangan lupa untuk tetap mengerjakan pekerjaan yang sudah sesuai dengan job yang teman-teman sudah tanda tangani, oke? Tenang tapi nggak lupa dengan job teman-teman. Nah, yang kedua nih, teman-teman melakukan pekerjaan dengan sabar. Sabariku subur teman-teman ya. Saat di rumah majikan, teman-teman harus melakukan pekerjaan dengan sabar dan ikhlas. Misalnya teman-teman, awalnya majikan itu suka ngatur seenaknya. Ya, namanya majikan lah teman-teman, mereka bayar kita, pasti mikirnya tuh orang saya bayar dia, ya saya berat dong untuk ngapain aja. Kadang kan ada majikan seperti itu. Terus kemudian ada juga yang suka marah-marah. Kita nggak tahu salahnya di mana, tiba-tiba majikan marah. Ada yang semisal teman-teman itu tugasnya merawat lansia. Namanya juga lansia teman-teman. Biasanya kan kalau orang tua itu penyakitnya pikun. Saat seperti itu kita harus tetap sabar. Jadi teman-teman jangan terus ngeluh, ini kok majikan aku kayak gini, ini kok anaknya rewel banget ya, ini neneknya kok cerewet banget, ini kok. Stop. Kalau teman-teman fokus sama kesalahan atau teman-teman fokus sama kelemahan dan keluhan teman-teman, nanti kerjanya nggak akan selesai. Jadi teman-teman fokus aja sama kerjaannya teman-teman gitu. Namanya juga lagi adaptasi kan ya teman-teman, mungkin masih 2 minggu, masih 1 bulan, 2 bulan. Itu mah teman-teman belum bisa tahu karakter majikan seperti apa. Jadi jangan buru-buru. Ini biasanya yang sering terjadi, teman-teman itu baru 1 bulan dan konsul ke kita minta notis mau keluar rumah majikan. Hello teman-teman, nyari majikan itu nggak semudah. Oke? Jadi teman-teman harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Ingat teman-teman, dari Indonesia ke Hong Kong itu untuk apa tujuannya? Itu dibalikin lagi dan tetap semangat pokoknya. Yang ketiga teman-teman, inisiatif. Inisiatif ini apa sih? Maksudnya inisiatif itu adalah melakukan setiap pekerjaan. Teman-teman jangan selalu tunggu majikan untuk minta teman-teman mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin ada beberapa pekerjaan itu yang apa ya teman-teman, majikan itu nggak akan selalu ngomong, si A tolong kerjain itu, si B tolong kerjain itu, tolong gini. Gitu, majikan nggak akan selalu ngomong kayak gitu. Jadi teman-teman harus peka dan inisiatif. Misalkan mungkin pagi sudah teman-teman bersihin nih mejanya, terus kok agak siangan dikit, anaknya tuh habis main-main dan ada tisu di atas meja. Oke, itu belum waktunya teman-teman untuk bersih-bersih. Tapi ketika teman-teman lihat ada kotoran atau tisu atau apapun di atas meja atau di lantai, itu segera dibersihkan, segera diambil. Nah, kalau teman-teman mau inisiatif dan peka terhadap pekerjaan teman-teman, majikan pastinya suka dong sama teman-teman. Siapa tahu nanti majikan ngasih bonus kan ya. Kalau majikan ke luar negeri, teman-teman nanti diajak. Lumayan kan liburan gratis sambil kerja. Mantap coy, belum tentu semua orang dapat kayak gitu. Makanya ya, inisiatif dan peka itu perlu.
Teman-teman itu jangan segan ya untuk berbicara dengan majikan. Memang sih secara, ya kita ngomongin posisi aja lah, majikan sama helper itu mungkin ada jarak lah teman-teman ya gitu. Tapi teman-teman jangan juga terus mikirnya, walah aku ini sopo kayak gitulah ya, aku ini siapa kayak gitu. Nggak, jangan terlalu mikir kayak gitu juga. Nggak apa-apa, teman-teman bisa kok ngegerapin majikan juga, tapi cara komunikasinya juga diolah. Jangan langsung pas majikan makan di sofa terus teman-teman tiba-tiba duduk di sebelahnya. Waduh, ya majikan langsung shock dong. Hei, mau ngapain? Kan gitu dong. Jangan. Ya maksudnya kalau mungkin pas majikan masak terus teman-teman diminta untuk bantu, ya teman-teman coba ngobrol-ngobrol sama majikan kayak gitu, mau enak. Dada, ini gimana ya? Ini harusnya diapain ya? Gini-gini gitu. Nanti majikan juga dari situ pasti mikirnya, oke, ini anak berarti bisa diajak ngomong, enak diajak komunikasi kayak gitu. Nanti kalau ada apa-apa pasti majikan juga akhirnya mau terbuka sama teman-teman. Kalau masalah komunikasi ini mungkin ya teman-teman yang sering kali jadi kendala itu kalau teman-teman itu baru pertama kali datang ke Hong Kong, teman-teman belum punya pengalaman kerja di Hong Kong sebelumnya atau negara lain, teman-teman terbatas dalam masalah bahasa. Kalau orang Hong Kong kan pastinya pakainya bahasa Kantonis, terutama kalau teman-teman jaga lansia nih. Tapi biasanya kalau lansia itu nggak terlalu dibutuhkan untuk ngobrol setiap hari sih. Yang penting teman-teman itu aktif untuk ngajakin main. Kok ngajakin main sih? Masa sama lansia diajakin main? Sorry teman-teman, maksudnya diajak ngobrol kayak gitu. Tapi kalau teman-teman susah ngajak ngobrol itu jaga lansianya nggak banyak ngomong, teman-teman ikut diem juga, jangan kayak gitu. Nanti teman-teman malah nggak bisa bahasa sama sekali. Jadi cobalah ngobrol sedikit-sedikit gitu, nanti juga teman-teman bakalan terbiasa. Atau kalau ada waktu luang gitu, pas ada ngobrol sama majikan, bukan belajar sama majikan sih, maksudnya kayak lebih ke sharing gitu sama majikan, itu nggak apa-apa. Itu yang penting cara komunikasinya tetap dijaga. Kemudian yang terakhir nih teman-teman, pahami seperti apa wataknya majikan. Watak itu cenderung ke kebiasaan teman-teman. Karena dengan teman-teman bisa dan memahami wataknya majikan ini seperti apa, nanti itu akan mempermudah teman-teman komunikasi dengan majikan, mempermudah adaptasi teman-teman dengan majikannya teman-teman. Jadi mau komunikasi, mau melakukan hal-hal itu teman-teman itu nggak akan merasa susah atau kesulitan gitu loh ketika teman-teman tahu watak sifatnya majikan. Tapi ini kelihatannya sepele, yang kalau disepelekan bisa bikin nggak nyaman kerja di majikan, karena majikan akan berpikir, ah ini anak nggak punya rasa inisiatif, ini anak susah kayaknya adaptasi, masa kayak gini aja harus aku ingetin kayak gitu. Jadi akan lebih mudah kalau teman-teman itu paham karakter wataknya majikan. Kadang hal-hal kecil yang teman-teman remehin, yang kita remehin itu justru berdampak besar ke kita. Entah cara majikan melihatnya kita, itu akan mempengaruhi ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati cara berkomunikasi, cara bersikap dengan majikan, dan teman-teman juga harus memahami wataknya majikan seperti apa, karakternya seperti apa, dan harus berinisiatif kapan teman-teman harus inisiatif, kapan teman-teman harus peka, itu teman-teman harus tahu ya. Jangan semena-mena, ingat teman-teman ya, selagi majikan tidak main kekerasan fisik dan seksual, usahakan tetap bekerja di majikan. Kalau memang teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyain, silakan langsung ditanyain ke majikan. Kalau teman-teman terhalang bahasa, teman-teman bisa langsung hubungin agensi untuk membantu menanyakan dengan majikan. Ya, semuanya udah dipermudah, tinggal teman-teman gimana mau inisiatif, mau berkembang, mau memperbaiki teman-teman menjadi lebih baik agar kerjaan teman-teman lancar atau enggaknya. Oh ya juga, catatan lagi tambahan. Kalau teman-teman baru pertama kali datang ke Hong Kong, baru dapat 2 minggu, dapat 1 minggu, dapat 1 bulan, terus teman-teman punya kenalan yang sudah di Hong Kong udah beberapa tahun, terus temannya teman-teman tuh bilang, kamu kok kerjanya kayak gitu? Aku aja kerjanya nggak kayak gitu. Gak kayak gitu loh, kayak gitu mulu. Nah, jangan mudah terpengaruh. Ingat teman-teman ya, aku nggak ngajarin teman-teman untuk berpikir negatif, enggak, cuma hati-hati. Karena teman-teman kan ada di negeri orang. Meskipun yang teman-teman ajak ngobrol itu sesama teman dari Indonesia, tapi kalau sekiranya dia itu mengatakan sesuatu hal yang kurang pas, itu tolong diabaikan. Kalau dia ngomong, kamu kalau kerja kayak gitu terlalu berat dengan gajimu kayak gini, ya gimana ya teman-teman? Kan teman-teman juga sebelum dapat job itu sudah dijelasin detailnya gimana. Ketika teman-teman sudah dijelaskan dan teman-teman tanda tangan, sign kontrak,
itu otomatis teman-teman harus ikut peraturan yang ada di majikan teman-teman. Masing-masing majikan itu punya ketentuan masing-masing. Enjoy aja sama kerjaannya dan ya nikmatin aja. Diingat-ingat tujuan pertama kali ke Hongkong itu untuk apa? Karena kebanyakan kalau udah nyampe Hongkong tuh mikirnya di sana bakalan bisa enak leha-leha liburan sambil kerja. Ingat, nggak cuma itu. Teman-teman boleh liburan, teman-teman boleh santai-santai kalau kerjaan udah selesai. Nah, itu tadi teman-teman beberapa tips dan trik dari kita cara menghadapi majikan baru atau teman-teman yang baru pindah ke majikan ataupun teman-teman yang baru pertama kali datang ke Hongkong. Ingat, jangan shock, jangan grogi, jangan nervous. Kita ada sama kalian kok. Oke? Dan gitu aja teman-teman video dari kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga nama baik Indonesia di negeri orang, terutama di Hongkong ya. Ya, aku Nisa Nikma. Tacikim tua. Coikin. Bye bye.